Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah pada care sama Al, yang sudah pada perhatian sama Al, dan tentunya mendoakan Al semoga sehat. Terima kasih banyak sekali lagi. Nah, oke, jadi masih banyak teman-teman yang bingung apa sih hubungannya antara berat badan dengan tumbuh kembang dan kesehatan anak. Sebenarnya ini udah pernah aku share tahun lalu, tapi dalam bentuk IG story. Mungkin banyak teman-teman yang males bacanya, bukan males sih, lebih tepatnya kayak ini kebanyakan banget nih gitu kan bacaannya, jadi ya udah deh di skip atau gimana atau dilewatin. Nah, jadi mungkin kalau aku jelasin lewat video teman-teman bisa lebih ngerti gitu ya. Nah, jadi tahun lalu itu saat Al umur 8 bulan, kalau nggak salah ingat 7 sampai 8 bulan, itu dia sempat nggak mau makan sebulan 2 bulan nggak mau makan gitu. Awalnya masih positive thinking ya, karena kan mikirnya wajar kok kalau misalnya anak-anak itu ada fasenya dia bosen, dia nggak mood makan gitu kan. Terus ada juga mungkin dia kenyang terlalu banyak menyusui, karena kan saat itu masih full ASI ya gitu. Jadi masih berusaha berpikir positif gitu. Nah, sampai akhirnya nggak mau makan sampai 3 bulan. Dan itu aku udah worry banget. Bahkan sahabat aku Dien, nah terus sahabatku itu bilang, apa jangan-jangan Al ADB ya gitu, atau anemia defisiensi besi. Tapi aku masih positive thinking kan, enggak kayak gitu. Nah, hingga akhirnya berat badan Al itu pas aku cek di primaku itu nggak naik sama sekali, bener-bener nggak naik 1 gram pun istilahnya gitu ya, tidak naik sama sekali. Akhirnya aku paksa papanya Al ke rumah sakit. Tapi karena perbedaan prinsip antara aku dan papanya Al, jadi kami harus terjadi perdebatan panjang gitu, karena papanya Al termasuk tipe yang denial. Dia bilang, udah sih nggak apa-apa, yang penting sehat. Udah sih nggak apa-apa, yang penting aktif kayak gitu kan. Memang alhamdulillah bukan tipe anak yang sering batuk pilek, sering demam. Enggak, alhamdulillah Al sehat, kelihatannya sehat gitu ya. Dan anaknya aktif banget gitu, bahkan dia bisa jalan di usia 10 bulan gitu kan, saking dia emang aktif banget anaknya gitu. Tapi akhirnya setelah perdebatan panjang itu aku bawa Al ke rumah sakit. Aku langsung cari dokter anak yang sekaligus konsultan nutrisi dan penyakit metabolik seperti dokter Meta. Aku carinya waktu itu di Instagramnya dokter Meta, di highlightnya dokter Meta yang judulnya konsultan nutrisi. Nah, itu aku cari tuh, kan banyak banget tuh di Instagramnya dokter Meta. Nah, itu aku cari yang lokasinya tidak jauh dari rumah aku. Gimana caranya? Aku cari nih dokter yang di Jabodetabek. Terus habis itu aku list dokter yang di Jabodetabek, aku googling. Ini dia prakteknya di mana aja nih gitu. Nah, ternyata ada satu dokter yang prakteknya tidak terlalu jauh dari rumah aku, prakteknya di Cibubur gitu. Sedangkan kan rumah aku itu di Cilengsi. Nah, dokter ini praktek di Cibubur. Oke lah, masih masih bisa dijangkau gitu ya. Akhirnya aku ke sana dan ya udah disuruh cek darah, cek feses, cek urin, dan dokternya itu terang-terangan bilang kalau ini mah namanya tidak tumbuh, ibu. Namanya tumbuh itu berat dan tingginya naik sesuai dengan usianya. Tidak perlu harus terlihat gemuk, tidak perlu harus terlihat cabi gitu. Asalkan dia naik sesuai track, dia naik sesuai grafik, itu berarti anak ibu tumbuh. Meskipun anak ibu secara motorik halus, motorik kasar gitu bagus, meskipun anak ibu cerdas, tapi kalau beratnya tidak naik dan tinggi badannya tidak naik, itu sama aja anak ibu tidak tumbuh. Dan kalau dibiarkan, anak ibu akan stunting. Ibu tahu stunting kan gitu. Terus akhirnya aku bilang, ya dok, tapi gimana ya dok, soalnya bapaknya ya gitu dok, prinsipnya yang penting sehat, yang penting aktif. Terus dokternya jawab, ya gimana angka stunting di Indonesia mau berkurang kalau pemikiran orang tua masih seperti itu gitu. Ya udah, pokoknya intinya kayak gitulah. Terus akhirnya dikasih jadwal makan tuh. Jadwal makannya mulai dari subuh, sedangkan Al itu belum bisa bangun subuh-subuh gitu, apalagi untuk makan, minum obat gitu dan lain-lain. Akhirnya eh
ya banyak yang berantakan gitu jadwalnya. Diresepin juga susu formula untuk ngejar berat badannya, tapi memang Alnya nggak suka, udah dibuat segala macem resep-resep di Instagram, tapi memang anaknya tidak suka. Jadi ya udah gitu kan, aku udah pasrah akhirnya, memutuskan untuk buru-buru cek lab aja deh. Sebenarnya ada apa sih nih gitu. Nah pas mau cek lab itu reagennya ada yang habis, jadi harus nunggu sampai reagennya ready gitu. Nah terus pas lagi nunggu-nunggu reagennya ready itu sekitar 2 bulan. Nah itu beratnya ternyata turun terus, bukan nggak naik lagi tapi memang udah turun. Di situ aku langsung nggak ada toleransi ke papanya Al, harus cari tempat cek lab lain, harus bener-bener dicari ini kenapa. Tapi papanya Al tetap aja denial. Nah terus akhirnya karena papanya Al masih terlalu denial, akhirnya ya berantem lagi, debat lagi gitu. Terus ya udah, akhirnya aku memutuskan udah cek lab segala macem. Tadinya tuh papanya Al nggak mau karena faktor biaya. Ya dia males kalau terlalu mahal biayanya. Ya pokoknya bukan males sih, tapi kayak dia tuh mikirnya kayak gini loh. Anak pemulung aja banyak yang sakit, nggak punya duit, nggak pernah ke dokter, tapi bisa sembuh. Udah kamu perbanyak doa aja lah. Kayak gitu, perbanyak sholat, perbanyak ibadah. Nggak perlu ngabisin duit segitu banyak. Dia bilang, ya intinya kayak gitu. Terus akhirnya sampai berdoa terus semoga Allah luluhin hatinya kalau memang benar-benar ada masalah gitu. Akhirnya tiba-tiba pagi-pagi tuh Al tuh pup. Biasanya dia tuh bangunnya siang. Nah ini tuh dia bangunnya pagi. Langsung aku buru-buru masukin fesesnya itu ke ke feses kolektor. Nah terus habis itu aku cebokin buru-buru langsung pergi ke rumah sakit pesan Gojek karena fesesnya itu harus sampai rumah sakit maksimal 1 jam. Kenapa tidak boleh lebih dari 1 jam? Karena dikhawatirkan akan terkontaminasi gitu. Udah sampai rumah sakit, terlalu ribet karena aku nggak pakai masker medis, aku gendong Al sana sini pokoknya cari masker hingga akhirnya telat ke lab 15 menit. Aku sempat panik tuh, tapi alhamdulillah sama petugas labnya boleh katanya kalau cuma telat sebentar. Ya udah akhirnya cek, ambil darah juga, fesesnya diambil, kemudian untuk tes urinnya itu diambil pakai urin kolektor, tapi karena Al saat itu sudah bisa jalan jadi dia lagi ke sana kemari, urin kolektornya copot terus karena kalau kena pipis tuh dia langsung copot gitu, perekatnya kurang nempel. Akhirnya berjam-jam aku di rumah sakit cuma buat nunggu dia pipis gitu. Nah setelah itu keluar hasilnya, aku baca-baca sedikit, kok ada tanda bintang, kok dicetak tebal, ini berarti ada yang gak beres nih di sini. Tapi aku masih berpikir positif kan, membuat afirmasi positif di otak aku gitu. Tapi ternyata qadarullah dari 3 lab itu darah, urin, feses, tiga-tiganya bermasalah. Dari darah ternyata Al itu positif ADB, anemia defisiensi besi stadium 3 karena ferritin, MCH dan apa gitu satu lagi aku lupa, itu udah di bawah normal. Solusinya ya harus di terapi zat besi atau FE. Nah terapi zat besi ini sebenarnya minimal 3 bulan, tapi karena faktor biaya jadi belum ke rumah sakit lagi dan belum cek lab lagi. Minimal 3 bulan nanti dicek lab lagi gitu maksudnya. Nanti kalau misalnya ternyata masih kurang, nambah lagi gitu. Pokoknya sampai hasilnya itu normal. Jadi karena aku tidak ke rumah sakit kurang lebih setahun, jadi ya udah aku usahakan dengan membeli zat besi sendiri, terus aku kasih makan, upayakan makannya dulu gitu, meskipun belum kekejar banget sih beratnya karena kan nggak minum susu tinggi kalori juga ya. Terus akhirnya untuk dosis zat besi itu aku nonton videonya Prof. Raharjo. Nanti kapan-kapan aku share juga dosisnya seperti apa, tapi kembali lagi ini tergantung dokter juga ya, boleh atau enggak dikasih zat besi gitu. Terus yang kedua ISK-nya, ISK atau infeksi saluran kemih. Nah ISK ini ada beberapa kemungkinan nih. Waktu Al umur 2 bulan itu dokter di rumah sakit di Bekasi pernah bilang Al itu kemungkinan fimosis, kulup penisnya panjang dan kalau dibiarkan bisa ISK. Nah itu juga salah satu faktor mungkin karena Al itu fimosis, tapi aku juga belum tahu pasti benar fimosis atau enggak. Tapi waktu itu saat disuruh sunat sama dokternya itu papanya Al ya denial lagi terus,
masalah biaya lagi, terus ditambah katanya nggak tega sama anak. Oke, akhirnya ya yes kah, tapi juga bisa karena kan pakai popok nih, pupnya mungkin waktu pup itu terlambat diganti popoknya, kan di pup itu banyak kuman ya, nah itu masuk lewat dubur, dari dubur maksudnya, dari popoknya itu pindah ke penisnya, itu juga bisa menyebabkan ISK. Begitu pula sebaliknya. Yang terakhir, yang ketiga, itu ada jamur di fesesnya. Solusinya apa? Solusinya dikasih antifungal gitu. Nah, oh iya, untuk USK-nya solusinya adalah dikasih antibiotik. Waktu itu dikasih antibiotik untuk 7 hari, tapi sempat dimuntahin sama Al karena banyak banget obatnya. Al tuh banyak banget, nanti kapan-kapan aku sekalian share di video ini. Obatnya Al tuh banyak banget, jadi akunya stres, dianya stres, ditumpah-tumpahin. Aku juga nggak tahu sih yang antibiotik itu waktu itu works apa enggak, soalnya sempat tumpah dan tidak full 7 hari karena ada yang dimuntahin itu. Cuman ya alhamdulillah kemarin sekitar akhir Januari atau awal Februari aku lupa, itu cek lab semuanya kecuali feses ya. Alhamdulillah ADM-nya sudah sembuh, semuanya sudah normal. ISK-nya alhamdulillah sudah sembuh juga gitu. Tapi ada satu lagi yang akhirnya ketahuan. Apa sih yang ketahuan?